Halo guys, balik lagi bareng gue Brian Solid, dan di video kali ini gue mau share ke kalian beberapa tips untuk buat video sendiri. Oke, jadi buat kalian yang sering bikin konten di rumah atau misalkan bikin video yang semuanya di syuting dengan sendiri, mungkin sering banget mengalami kesulitan atau kebingungan gimana syutingnya nih, karena nggak ada yang bantu buat syutingin. Buat kalian yang mengalami kesulitan kayak gitu, semoga bisa terbantu melalui video ini. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai dari tips yang pertama, yaitu tentang peralatan apa aja sih yang dibutuhkan buat syuting video sendiri. Peralatan yang paling penting selain dari kamera dan lensa kalian tentunya adalah tripod. Karena peran tripod di sini udah seperti ada orang lain yang lagi pegangin kameranya buat bantu kita syuting. Nah, mungkin ada beberapa orang yang pakainya semacam GorillaPod atau misalkan seperti gimbal buat syuting video sendiri, tapi buat gue pribadi, gue lebih prefer pakai tripod. Kenapa? Karena bisa di-adjust sendiri tingginya mau segimana. Kalau misalkan kayak misalnya GorillaPod atau misalnya gimbal, itu biasa tingginya terbatas dan cenderung pendek sih. Kalian bakal perlu untuk tumpukin lagi barang-barang lain supaya tingginya bisa sesuai dengan yang kalian mau. Sedangkan kalau misalkan tripod, kalian kalau misalnya kurang tinggi tinggal buka satu level lagi atau buka satu tingkatan lagi, terus nanti tinggal sesuaiin aja tingginya mau seberapa. Karena mereka biasanya juga tripod itu tinggi. Setiap alat itu punya fungsi masing-masing sih. Mungkin kalau misalnya kalian mau bikin video sambil vlog, itu kurang cocok kalau misalnya sambil bawa tripod, tapi kalian akan lebih perlu gimbal buat syuting video vlog kayak gitu sambil jalan. Tapi overall kalau misalnya buat syuting video sendiri yang kameranya diem, kameranya still, gue tentu akan lebih prefer punya tripod dibandingkan yang lainnya. Selain itu, peralatan lain yang bakal sangat membantu kalian buat shoot video sendiri adalah external monitor. Karena external monitor bakal sangat membantu kalian buat cek framingnya udah oke atau belum, atau cek fokusnya. Jadi akan sangat membantu kalian sehingga kalian nggak usah bolak-balik lagi buat cek videonya udah bener atau belum, framingnya udah oke atau belum. Selain itu, kalau misalnya kamera kalian ada flip out screen-nya, flip out Selain itu, kalau misalkan kamera kalian ada flip out LCD screen-nya, itu bakal sangat membantu juga, nggak perlu external monitor lagi. Cuman kalau misalnya kayak kamera gue ini, itu nggak ada external monitor ataupun nggak ada flip out screen, jadinya sering kali harus bolak-balik buat cek framingnya udah oke atau belum, fokus atau enggak gambarnya, karena ya manual, semua harus dilakukan dengan manual, nggak ada monitor tambahan. Next, tips yang kedua adalah perhatiin framing dan fokus. Ketika ada orang yang membantu kita untuk syuting video, mereka biasanya bakal cek framing dan juga fokusnya udah oke atau belum. Dan itu membuat segala pekerjaan jadi jauh lebih efisien ketimbang dilakukan dengan sendiri. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bantuin, gimana? Well, cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan manual. Jadi kalian press record dulu kameranya, terus kalian duduk. Habis kalian duduk, kalian berdiri lagi buat stop recordingnya. Habis itu kalian cek, nontonin dulu videonya udah oke atau belum. Dan cara ini manual banget. Beda banget kalau misalnya ada orang yang bantuin kalian buat syuting, karena mereka bakal bisa bantuin kalian buat ngarahin, jadi kayak geser sedikit ke kiri atau duduknya lebih tegak. Tapi kalau misalnya kalian syutingnya sendiri, mungkin bakal bisa lebih ribet karena perlu bolak-balik buat cek udah oke atau belum. Dan kalau misal belum, ulang lagi, cek lagi, begitu terus. Dan gue sendiri pun sering banget menghabiskan waktu yang cukup lama buat ngecek framingnya aja udah oke atau belum. Karena sering banget kalau misalnya kayak gini, lagi duduk terus ternyata terlalu ke kiri framingnya. Akhirnya gue ulang lagi, terus geser bangkunya lagi, coba duduk lagi, coba record lagi, ulang-ulang terus beberapa kali sampai akhirnya udah oke. Cara yang kedua adalah dengan menaruh objek di tempat kalian mau di-shoot. Sebagai contoh, mungkin ketika gue mau cek framingnya duduk di sini. Jadi gue bisa aja dimulai dengan taruh barang dulu yang kurang lebih mungkin kelihatan di sini, mungkin seperti mic stand atau misalnya barang-barang lain buat ditaruh di sini dan dicek fokusnya udah oke atau belum, atau misalnya pakai manual fokus buat jadi ngincernya fokus di barangnya aja sehingga pas gue duduk gue sendiri pun juga udah in fokus. Cara ini cukup mempermudah sih, jadi kalian nggak perlu terlalu banyak lagi buat ngulang, buat cek framingnya terus diulang-ulang lagi, retake. Tapi dengan ditaruh objek sebelumnya, jadi udah nggak terlalu banyak lagi adjustmentnya pas mau syuting video. Oh, buat kalian yang pakai manual fokus, cara ini juga pasti bakal sangat-sangat membantu. Tips yang ketiga adalah be creative. Kenapa gue bilang be creative? Karena kalian bisa berkreasi dengan angle dan framing kalian. Seperti contohnya waktu di awal video, waktu gue shootnya dari dalam kulkas. Nah, kalian bisa kasih angle-angle yang kayak gitu yang tidak biasa dan kasih perspektif baru buat penonton. Contoh lainnya seperti kalian shoot dari piring, terus di shoot ke atas, atau misalkan dari dalam botol waktu kalian lagi tuang air, sehingga kalian bisa kasih perspektif yang lebih unik ke penonton dan juga videonya jadi lebih seru untuk ditonton. Oke, segitu aja guys, 3 tips untuk syuting video sendiri, dan mungkin tips-tips ini lebih cocok buat kalian yang bikin video YouTube kayak gini contohnya, atau misalkan vlogging gitu kali ya. Kalau misalkan syuting video untuk klien atau misalnya untuk kerjaan, tentu akan butuh lebih banyak equipment lagi ya. Buat kalian yang selama ini kesulitan buat konten video yang di-shoot sendiri, semoga tips-tips ini bisa membantu kalian. Oh, jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @briansolid_, karena gue ada post hasil foto atau hasil video di sana. Dan ya,
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.